Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Ramadhani, NIM 114230077 dari Blok 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai pemodelan 3D menggunakan global mapper dan juga solver. Yang pertama, kita membuka global mappernya, kemudian klik Open Data Files, lalu kita masukkan data DEM dan juga orto dari tebing galaksi yang sudah di-download. Nah, kalau global mapper ini kita menggunakan data DEM saja. Selanjutnya kita klik ke Generate Create Contours. Lalu di bagian kontur interval ini kita ubah menjadi 1 meter untuk intervalnya. Lalu kita menuju ke Contour Bounds. Klik Draw a Box. Kita kotakin area yang akan dibuat kontur. Lalu klik di bagian kurang ini. Ini sudah otomatis terklik ya. Lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kalau sudah terbentuk kontur seperti ini, kita bisa ekspor konturnya dengan klik kanan pada generated contour, kemudian klik layer, lalu klik export, checklist yang generated contour aja, lalu klik OK. Jangan lupa formatnya harus save file, kemudian klik OK, klik OK lagi. Checklist yang export lines, lalu kita bisa masukkan ke folder yang akan dituju, kemudian kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa close aja global mappernya. Oke, selanjutnya kita melakukan olah data yang pertama menggunakan aplikasi ArtScene. Kita bisa klik New Scene, Blank Scene, lalu klik OK. Setelah itu di bagian Scene Layers, kita klik kanan, kita menuju Scene Properties. Kita klik Coordinate System, atur WGS 1984 UTM-19S, kemudian kita klik Apply, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi, kemudian klik Add Data. Kita bisa klik Connect to Folder terlebih dahulu, kemudian tautkan folder yang berisi data acara 8. Oke, setelah terkonek, kita bisa masukkan data DEM dan juga orto dari tebing galaksi, lalu klik Add. Setelah itu, kita klik kanan lagi, klik Add Data. Kita masukkan untuk kontur dari tebing galaksi yang sudah kita buat menggunakan Global Mapper sebelumnya. Nah, kita urutkan scene layer ini yang paling bawah yaitu DEM tebing galaksi, lalu orto dan juga kontur. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada layer DEM tebing galaksi. Kita menuju Properties, lalu klik Base Height. Bagian Elevation from Surface, klik Floating on a Custom Surface. Kemudian kita klik bagian folder ini, masukkan data DEM tebing galaksi. Lalu kita klik Add. Layer Offset kita ubah jadi 1. Lalu kita klik Apply. Dan klik OK. Lakukan cara yang sama untuk bagian medium ortho. Kita klik kanan, Properties. Base Height. Klik Floating on a Custom Surface. Klik folder, masukkan data DEM tebing galaksi. Lalu kita ubah layer offset menjadi 1. Klik Apply. Lalu klik OK. Lalu bagian kontur, kita klik kanan juga, kita menuju Properties. Kita menuju ke Base Height, klik Floating on a Custom Surface. Lalu masukkan data DEM tebing galaksi, ubah layer offset menjadi 1. Kemudian kita klik Apply, lalu klik OK. Dan jika tampilannya tidak muncul, kita bisa klik kanan pada salah satu layer, kemudian klik Zoom to Layer. Dan di tombol navigation ini, kita bisa mengubah posisi dari layer 3D ini sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, kita bisa mengatur warna dari konturnya. Kita klik garis di bawah layer kontur, lalu ubah warnanya menjadi electron gold. Klik OK, lalu kita bisa unchecklist dari kontur dan juga DEM. Nah, kita bisa menuju ke katalog. Bagian folder acara ini kita klik kanan, lalu klik New, kita menuju ke Shapefile. New Shapefile. Nah, kita beri nama batas admin dengan fitur type-nya yaitu polygon. Lalu koordinat sistemnya kita atur menjadi WGS 1984 UTM-49S. Kemudian klik OK. Dan jika di bagian skin layer ini belum muncul, kita bisa klik katalog, lalu geser batas admin ke bagian scene layer ini di bagian paling atas. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan pada batas admin, klik edit feature, klik start editing. Nah, kita klik continue, lalu di bagian fitur editor ini kita bisa klik yang
create features, kemudian klik batas admin, lalu klik polygon. Dan kita bisa menentukan daerah mana yang akan kita lakukan pembatasan untuk administrasinya. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan dan klik stop editing. Klik yes, lalu klik kanan pada batas admin. Kemudian kita menuju ke properties, bagian base height. Kita klik floating or custom surface untuk elevation from surface. Lalu layer offset kita ubah jadi 1. Kita klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa atur warnanya. Untuk fill color kita klik no color. Untuk outline color kita ganti menjadi Mars red. Dan ketebalannya kita atur menjadi 1, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa checklist contour dan juga damp. Lalu kita bisa save project ini ke folder yang sudah disiapkan. Oke, selanjutnya kita bisa menuju ke pemodelan kedua. Kita buka dulu Google Papers-nya, kemudian klik Open Data Files. Kita masukkan data Demdas yang sudah di-download. Di sini saya menggunakan Demdas untuk Kabupaten Kulon Progo. Kemudian klik OK. Kemudian klik Yes to All, klik OK. Lalu kita klik OK, klik OK lagi. Selanjutnya kita bisa menuju ke Tools, lalu klik Configure, lalu kita klik Projection. Projectionnya kita pastikan sudah UTM. Kemudian zone-nya kita atur menjadi 49. Lalu kita klik Apply dan klik OK. Oke, setelah itu kita bisa menuju ke File, lalu klik Export. Kita pilih yang Export Elevation Grid Format. Nah, untuk formatnya ini kita ubah menjadi XYZ Grid. Lalu kita klik OK, dan kita menuju ke Export Bounds, klik Draw a Box, lalu pilih area yang punya perbedaan elevasi. Lalu klik OK, pastikan current projection ini sesuai dengan yang sudah diatur, lalu klik OK, lalu klik Save. Setelah itu kita bisa menuju ke software Super, lalu klik New Plot. Oke, setelah itu kita bisa klik kanan pada file, lalu klik Open. Kita buka data XYZ yang sudah diekspor dari Google Paper, lalu kita klik Open. Nah, pastikan di bagian koordinatnya ini sudah sesuai dengan UTM. Nah, setelah itu kita bisa klik OK, lalu kita bisa menuju ke plot 1. Kita atur untuk text setupnya, paper size-nya kita ubah menjadi A3 dengan orientation landscape. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa menuju ke grid, lalu klik data. Nah, setelah itu masukkan file XYZ yang sudah dibikin, lalu klik open, lalu klik OK. Pastikan untuk data columns-nya ini X untuk kolom A, Y untuk kolom B, Z untuk kolom C. Kemudian klik OK, lalu klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini berarti prosesnya sudah berhasil. Kemudian kita close, yes, kemudian klik save saja. Nah, setelah itu kita bisa menuju ke bagian plot 1. Nah, ini sudah diatur ya untuk kertasnya. Setelah itu kita menuju ke map, klik new, klik contour map. Untuk file types-nya kita ubah menjadi all files, lalu kita masukkan data PLN yang sudah disimpan, lalu klik open. Nah, kita bisa atur untuk konturnya ini di bagian property manager. Di bagian property manager kita klik general, kemudian untuk aksesnya line properties, kita checklist pada bagian labels, show. Oke, selanjutnya kita bisa klik bagian right axis, kemudian di property manager kita klik general, kita klik plus pada line properties, kita atur axis plane-nya menjadi XY, kemudian bagian labels kita klik show dengan angle degree yaitu 360. Font properties, kita bisa atur fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Lalu kita menuju ke left axis, bagian axis kita atur menjadi XY, kemudian labelsnya kita klik show label dengan angle degree-nya yaitu 360. Lalu kita atur fontnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12. Lalu bagian top axis kita klik general, kita klik show pada labels, lalu fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, size point-nya 12. Lalu untuk bottom axis kita klik show label, lalu fontnya kita ubah jadi Times New Roman, size point-nya 12. Setelah itu bagian contours, kita klik general, kita klik levels, lalu kita bisa atur contour intervalnya. Di sini saya menggunakan 50 saja. Untuk major contours, kita ganti colornya menjadi electron gold. Kita ganti warnanya menjadi orange dengan ketebalan 0,2. Lalu untuk minor contours, kita ubah colornya menjadi orange dengan width 0,1. Lalu untuk labels, kita atur font properties-nya. Fontnya menjadi Times New Roman, ukuran 12. Selanjutnya kita klik kanan pada map, klik add, lalu klik profile. Kita buat sayatan dari ujung kontur ke ujung, lalu klik 2 kali. Nah, setelah itu kita klik yes, dan akan muncul profil hasil dari sayatan tersebut. Selanjutnya kita bisa atur untuk font di bagian profil ini. Kita klik profile, lalu di property manager, bagian plot kita atur
titelnya menjadi sayatan AB, jadi Times New Roman, ukurannya 12. Lalu untuk skalanya kita bisa mengatur panjang dan juga lebar dari XY scale-nya. Setelah itu kita bisa klik New 3D Surface. Kita masukkan data PLN yang data sebelumnya, lalu akan muncul profil 3D dari data tersebut. Kita bisa atur di bagian general untuk material color dari 3D tersebut kita ubah menjadi rainbow. Kemudian untuk warnanya, paling ujung kita ubah menjadi warna hijau muda. Lalu warna kedua kita ubah menjadi hijau tua, grass green. Untuk warna ketiga kita ubah jadi kuning, yellow. Warna keempat kita ubah jadi orange. Warna kelima kita ubah jadi pink. Dan warna jadi warna merah. Kemudian kita klik OK. Lalu kita bisa tampilkan color scale-nya dengan checklist show color scale. Kemudian kita checklist pada show base, lalu fill properties-nya kita ubah jadi warna coklat, dark brown, dan beri line properties-nya menjadi 0,1. Setelah itu kita klik kanan pada 3D surface, lalu add contour layer, kita masukkan data contour dalam bentuk PLN, lalu akan muncul garis kontur dari 3D tersebut. Kita bisa atur konturnya, kita atur warnanya menjadi warna orange, kita bisa atur untuk konturnya di bagian levels di property manager. Untuk major contour, kita atur line properties-nya dengan warnanya yaitu orange, lalu width-nya 0,2, dan jangan lupa checklist show labels. Lalu untuk yang minor contour, kita ubah warnanya menjadi orange, lalu width-nya kita atur menjadi 0,1. Untuk labels-nya kita atur font-nya menjadi Times New Roman dengan size-nya 12. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada map, kemudian klik add grid vector layer 1, lalu masukkan data XYZ yang sudah dibuat, lalu bisa mengatur untuk arah alirannya di bagian scale. Kemudian kita klik bagian vectors, kemudian menuju ke symboling. Symboling kita atur stylenya menjadi solid dengan fill-nya hitam, lalu menuju ke bagian scaling. Kita bisa atur untuk frekuensi dari adanya garis-garis ini menggunakan XY frekuensi. Oke, setelah itu kita bisa atur untuk scale color-nya. Kita klik scale color lalu ke general info. Kita bisa atur minimal maksimal yang akan digunakan untuk scale color ini. Lalu kita lanjut untuk menambahkan sayatan. Menambahkan keterangan sayatan menggunakan teks untuk di bagian ujung sayatan. Kita atur dulu font-nya menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu klik OK. Kita bisa atur posisinya biar sesuai dengan grafik. Lalu kita bisa copy paste untuk bagian A di ujung peta ini. Lalu kita bisa copy paste lagi, kita edit menjadi bagian B. Kita ubah font-nya menjadi Times New Roman, masukkan B, lalu berikan di bagian ujung sayatan. Kita copy paste lagi, kita masukkan di bagian bawah dari peta kontur. Setelah itu kita tambahkan rectangle untuk membuat kotakan untuk peta kontur, dan kita select all untuk peta konturnya, kemudian klik kanan, klik group. Di bagian sayatan juga kita select all. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, terus klik group. Oke, setelah itu kita bisa menambahkan identitas dengan nama NIM di bagian kanan bawah. Kita atur font-nya menjadi Times New Roman ukuran 12, dan kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita nonaktifkan dulu teksnya, lalu tambahkan rectangle sebagai kotakan. Setelah itu kita bisa save filenya, menuju file, save, ubah namanya, lalu bisa kita ekspor menjadi PDF. Cukup sekian video tutorial dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.